Potensi pasar tanaman hias di dunia ini bahkan melampaui pasar kopi dan teh. Adapun pengembangan agribisnis tanaman hias akan menumbuhkan lapangan pekerjaan baru di setiap elemen rantai pasok. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan inovasi teknologi, pengembangan lahan produksi, standarisasi dan sertifikasi produk, serta memperbanyak bibit berteknologi melalui kultur jaringan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat program pemerintah dalam upaya pencapaian pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor. Besarnya nilai ekspor salah satunya didukung oleh banyaknya jenis tanaman hias yang tumbuh subur di Indonesia. Setidaknya terdapat 220 jenis tanaman hias yang dapat dikembangkan untuk dapat dijadikan sebagai komoditi ekspor. Jenis yang populer adalah anggrek, krisan, tulip, melati, dracaena, Heuchera, mawar, lili, flamboyan, dan lain sebagainya. Potensi ekspor tanaman hias Indonesia bahkan sudah diekspor hingga ke 30 negara, seperti Singapura, Malaysia, China, Jepang, Korea, Belanda, Amerika, Inggris, Kuwait, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Vietnam, Kanada, dan lain sebagainya. Dan jumlah ini diharapkan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Karena tanaman hias ini bisa dibibitkan kembali, jadi tidak perlu kita ambil bibit banyak. Jadi ada yang ditinggal untuk pembibitan, ada yang dijual. Jadi bisa diputar revolving terus. Jadi untuk KWT yang selama ini selalu tanam sayur, yang awalnya mereka panen beli lagi bibit, itu tidak perlu. Jadi ada yang ditinggal yang bisa dipecah-pecah lagi untuk pembibitan selanjutnya. Dari segi analisa ekonominya sangat ekonomis. Jadi tidak perlu membeli bibit-bibit lagi, hanya cukup untuk proses budidayanya. Dan untuk pupuk pun juga minimal sekali, karena dari dosis standar dari pabrik itu seperti NPK yang dijual di pasaran itu, untuk tanaman hias hanya perlu separuh saja. Dan itu pun 2 minggu sekali. Umur 3 bulan sudah bisa dipanen. Jadi dari segi ekonomis analisa usahanya masih menguntungkan daripada tanaman sayur yang 3 bulan panen, kita harus beli bibit lagi, kita harus tanam lagi. Jadi kita pilih KWT-KWT yang selama ini kegiatan di kelompoknya itu sudah jalan, dan mempunyai suatu semangat dan suatu keinginan mereka itu ingin maju. Itu yang kita ambil. Kita ambil 7. Ini betul-betul kita secara selektif sekali. Nantinya kita harapkan ini nanti 7 itu akan bisa jalan. Kalau ini nanti sudah jalan, kemungkinan KWT-KWT yang lain mau ikut. Itu ini sudah jalan, berarti yang lainnya itu tinggal mengikuti dari KWT yang ini cara budidayanya, perawatannya, penanganan pasca panen itu nanti bisa semua itu mengikuti dari situ. Sehingga betul-betul ini nanti bisa jalan, tidak kita merangkul banyak KWT akhirnya tidak bisa jalan. Ini pengalaman kami sedikit dulu, ini nanti sudah settle, yang lainnya masuk, itu bisa nantinya berkembang. Itu pengalaman saya, kalau sedikit itu lebih enak untuk mengondisikan, untuk membina, sehingga nantinya bisa lebih intensif, lebih. Kami alhamdulillah UMKM ini berjalan lancar ke luar negeri gitu ya. Jadi kita kirim ke beberapa negara, ke Polandia, Amerika, juga Inggris di Britania Raya seperti itu. Jenisnya paling sering keluar itu adalah janda bolong, juga ada Lucent, Scindapsus kayak gitu. Kalau kita sebutnya itu sebagai Monstera adansoni. Kalau orang desa nyebutnya janda bolong. Janda bolong ya. Iya. Sebenarnya tanaman itu cukup dengan matahari, air, atau mungkin dengan obat pupuk gitu ya, kita sebut pupuk gitu, atau mungkin pakai kompos. Kita juga memakai media tanam dari sepet kelapa. Sepet kelapa itu kan sangat murah, satu saknya cuma 10.000, dan itu sudah sangat menutrisi tanaman gitu. Budidaya hortikultura tanaman hias bisa menggunakan lahan atau area yang luas.
Namun, bagi pemula tetap bisa berbudidaya dengan area kecil seperti kebun atau pekarangan rumah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berharap pada KWT yang mengikuti pelatihan agar serius melakukan budidaya tanaman hias tersebut. Dan nantinya, pihak dinas akan terus melakukan pendampingan agar berhasil dalam budidaya. Dengan cuma sedikit tempat yang bisa dipakai itu sudah menghasilkan taruhlah 200 pot, berarti kan sudah 1 juta. Nah, bagaimana nih analisa ekonomisnya kan lebih tinggi tanaman hias daripada tanaman sayur mayur. Jadi tidak mengecilkan tanaman sayur mayur karena memang itu konsumsi kita sehari-hari, tapi untuk meningkatkan pendapatan ibu-ibu KWT ya mesti ada perubahan lah untuk maju. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Wawan Widianto, optimis jika para KWT yang mengikuti pelatihan akan semakin maju dan diharapkan nantinya bisa menjadi pendorong para KWT lainnya di Kabupaten Blitar. Pemirsa, ke depan terkait dengan tanaman hortikultura di bidang tanaman hias akan terus dikembangkan karena berpotensi ekspor di beberapa negara di dunia. Dan akhirnya, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.